Halo Pak Krik dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Amorita Eriwin dari Program Studi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 21L10018 hendak menjawab video tugas agama yang ketiga dari YouTube Pak Krik. Sebelum itu, saya akan memulai dengan doa. Doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan juga Penyayang, pujian dan syukur kami aturkan kepadamu, sebab melalui kasih perantaraanmu, kami semua dapat Kau pimpin dan jaga, serta Kau lindungi hingga pada detik ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami terlebih saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, terlebih saya. Apa yang telah saya pelajari dapat berguna bagi saya nantinya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan mengantarkan Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi pertanyaannya tuh ada 3 dari YouTube Pak Greg. Yaitu yang pertama, memberikan penjelasan mengenai makna kehidupan atau mengapa manusia itu bisa hidup. Kemudian kedua, makna kematian, mengapa manusia harus mati. Dan juga yang ketiga, makna keselamatan. Apa arti keselamatan dalam agama saya, yaitu agama Katolik, dan juga diberikan kitab suci yang sesuai. Dalam YouTube Pak Greg yang diupload, itu merupakan video perjalanan juga wawancara Pak Greg dengan Romo, yaitu Romo Saptoko. Beliau merupakan penulis dari buku Jalan Terang Menuju Kematian. Beberapa poin-poin penting yang dapat saya ambil yang sangat-sangat penting, yaitu dalam perjalanan itu Pak Greg sempat bertanya, bagaimana kita dapat masuk ke surga jika nanti kita meninggal? Kemudian Romo Saptoko menjawab bahwa ada 2, yaitu yang pertama tergantung kasih atau kemurahan dari Tuhan, dan kemudian yang kedua tergantung dari doa-doa orang yang masih hidup di dunia. Jadi jika kita sudah meninggal, maka doa-doa orang beriman, doa-doa kita semua yang masih hidup di dunia itu sangat berarti bagi mereka yang masih meninggal, untuk membantu mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, untuk membantu mereka menghapuskan dosa-dosa mereka semasa mereka masih hidup, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tips menghadapi kematian, yaitu ada 2, yaitu menjalani hidup dengan kasih, dengan kesetiaan, ketulusan hati, dan yang kedua jangan terikat oleh hal-hal duniawi seperti uang, harta, dan lain-lain. Kemudian doa yang dapat menyembuhkan atau yang dapat membantu mereka yang telah meninggal untuk penghapusan dosa, yaitu doa yang memiliki ketulusan hati. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa manusia hidup. Dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 hingga 28, yaitu pada awal-awal kisah penciptaan, Allah memberikan suatu mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya yang ada di dalamnya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama manusia hidup yaitu untuk memuliakan Allah itu sendiri, untuk memuliakan Allah dengan cara menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengelola sumber daya alam, dan apapun itu yang ada di dalam bumi. Kemudian ada satu kutipan ayat kitab suci lagi untuk semakin menguatkan, yaitu mengapa manusia hidup. Dijawab dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 hingga 20, yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan juga di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari kutipan Injil ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu makna kehidupan terlebih bagi umat Katolik. Dalam kutipan Injil ini, Tuhan menginginkan kita semua untuk menjadi penjala-penjala manusia, di mana kita selalu menyebarkan kabar sukacita, kita selalu menyebarkan kabar baik, kabar Injil kepada semua orang. Dengan demikian, kita menjadi hidup dalam Kristus itu sendiri. Dan itulah mengapa manusia itu hidup. Kemudian yang kedua yaitu tentang makna kematian. Saya akan buka dengan kutipan ayat kitab suci, yaitu dari Mazmur bab 116 ayat 15, yaitu berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Secara umum dalam Alkitab sendiri, kata kematian merupakan kata peralihan status dari hidup menjadi tidak hidup atau meninggal. Ini juga tidak semata-mata dipandang sebagai pemisahan jiwa dari badan, melainkan sebagai lebih ke hilangnya vitalitas seseorang. Poin penting di sini yaitu kematian juga termasuk rahmat dari Tuhan. Mengapa dikatakan rahmat dari Tuhan? Karena Tuhan telah memanggil kita kembali untuk bersama-sama dengan Dia setelah kita berziarah di dunia ini. Tidak mudah sebenarnya bagi Tuhan untuk memanggil kita jika kita masih memiliki kesalahan atau dosa yang berat atau dendam, benci kepada siapapun itu di dunia. Maka itu juga menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk memanggil kita kembali untuk beristirahat dengan tenang. Oleh sebab itu, dapat dikatakan kematian itu merupakan rahmat bagi Tuhan, karena Tuhan masih memperhatikan kita. Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup kita. Kemudian beralih ke pertanyaan yang ketiga tentang makna keselamatan. Secara umum, kata selamat ini merupakan keadaan di mana seseorang atau perihal mengenai kesejahteraan, baik itu sahabat, keluarga, dan juga arti keselamatan itu secara pribadi. Kata keselamatan di dalam Kristus, menurut iman saya, yaitu iman Katolik, itu tidak dapat diartikan jika keselamatan ini hanya bersifat spiritual, vertikal, dan juga hanya sebatas pihak. Kata keselamatan ini sempat diucapkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 9, di mana ayat ini mengacu kepada Yesus yang secara pribadi itu memiliki makna keselamatan yang memberikan pengampunan kepada Zakheus, seorang pemungut cukai. Ia kan sudah berkali-kali melakukan perbuatan dosa dalam pekerjaannya sebagai pemungut cukai itu. Namun Yesus tidak ada henti-hentinya untuk memberikan pengampunan, memberikan keselamatan. Zakheus itu dapat bertobat dan juga dapat memperbaiki diri. Baik, demikianlah yang dapat saya jawab dari ketiga pertanyaan tersebut. Dan untuk mengakhirinya, saya akan tutup lagi dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan juga Penyayang, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab Engkau telah menjaga dan melindungi kami senantiasa dari awal hingga akhir ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi kami nantinya dan sangat membantu kami dalam melanjutkan aktivitas kami dalam studi dan juga kehidupan lainnya. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.